Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aulia dengan NIM H0319339 dari kelas Pendidikan Biologi C angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA terpadu yang diampu oleh Ibu Sari Rahayu SPD MPD. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran terpadu, di mana ada 10 model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty pada tahun 1991. Ke-10 model pembelajaran terpadu tersebut meliputi fragmented, connected, nested, sequence, shared, webbed, kemudian ada thread, integrated, dan network. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai model penggalan atau fragmented, di mana model penggalan ini ditandai oleh adanya ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja, di mana dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Jadi, pemaduan ini hanya dilakukan untuk satu mata pelajaran. Yang dipadukan itu adalah materi yang diajarkan, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Model yang kedua yaitu model pembelajaran terpadu keterhubungan atau connected, di mana model connected ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Misalnya, butir-butir pembelajaran membaca dan menulis dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, dapat pula kita kaitkan dengan pembelajaran IPA terpadu yang memayungi 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran biologi, fisika, dan kimia, yang dipadukan dalam satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA terpadu. Kemudian, model pembelajaran terpadu yang ketiga yaitu model sarang atau model nested, di mana model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran, di mana penguasaan ini bersifat fokus, jadi hanya bertumpu pada materi pelajaran saja yang diajarkan kepada siswanya. Misalnya, pada 1 jam pelajaran tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tata bentuk kata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, model urutan atau model sequence, di mana model sequence ini merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel atau pada jam yang sama. Misalnya, isi cerita dalam roman sejarah, misalnya topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode itu, maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata dan diajarkan dalam jangka waktu yang sama. Jadi, ada topik-topik antar mata pelajaran yang diajarkan dalam jam pelajaran yang sama. Kemudian, model pembelajaran bagian atau model pembelajaran share, yakni model pembelajaran ini yaitu model yang bentuk pemaduan pembelajarannya akibat adanya overlapping dalam hal konsep atau ide pada 2 mata pelajaran atau lebih. Misalnya, guru mengajarkan materi gerak pada tumbuhan. Untuk mata pelajaran IPA terpadu, guru mengajarkan materi gerak pada tumbuhan yang merupakan atau memiliki konsentrasi ilmu biologi yang dihubungkan dengan materi fisika, yaitu materi gaya gravitasi yang menyebabkan terjadinya salah satu gerak pada akar tumbuhan menuju ke bawah tanah.
Selanjutnya ada model galur atau model 3D, di mana model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu atau sebagai yang memadukan bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengaitkan kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Misalnya dapat kita lihat pada siswa SD sekarang, mereka sudah pada sekolah dasar sekarang sudah diterapkan mata pelajaran tematik, di mana mata pelajaran tematik ini merupakan integrasi dari beberapa mata pelajaran seperti IPA, IPS, matematika, dan juga pendidikan kewarganegaraan yang dipadukan dalam satu mata pelajaran dan disajikan dalam bentuk tema-tema. Jadi inilah yang dimaksud dengan pendekatan tematis, di mana beberapa mata pelajaran disatukan dalam satu mata pelajaran, kemudian diintegrasikan dan dibagi-bagi berdasarkan tema. Jadi misalnya dalam tema 1 itu tidak hanya membahas mengenai matematika ataupun ilmu pengetahuan alam saja, tapi juga dipadukan dalam satu tema itu ada pembelajaran IPA, IPS, bahkan ada juga matematika yang diintegrasikan dalam satu tema. Pada setiap pertemuan yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian jika kita hubungkan dengan pembelajaran IPA, ada materi-materi dalam pembelajaran kimia, fisika, dan biologi yang saling berkaitan, tetapi tidak saling beririsan atau tumpang tindih, di mana materi tersebut harus dikaitkan melalui suatu tema tertentu sehingga menyerupai jaring laba-laba. Misalnya pembahasan gerak untuk mata pelajaran biologi yang dikaitkan dengan gerak pada pembelajaran fisika, di mana dapat pula dikaitkan dengan pembelajaran materi kimia yang membahas tentang zat-zat apa yang dapat membuat manusia dapat bergerak atau menjadi penopang manusia sehingga bisa bergerak. Kemudian ada model galur atau 3D, di mana model 3D merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi waktu dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya, di mana bentuk 3D ini berfokus pada apa yang disebut dengan meta kurikulum. Kemudian yang terakhir ada model ada model keterpaduan atau model integrated yang ke-9, di mana model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Misalnya topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial, agar membuat muatan kurikulum yang berlebihan cukup diletakkan agar tidak memuat muatan kurikulum yang berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Contoh lainnya itu, misal dalam teks membaca yang merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan lain sebagainya. Di mana model ini sangat cocok atau lebih cocok diterapkan untuk sekolah dasar. Nah, yang terakhir ada model jaringan network, di mana model jaringan ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda, di mana dalam hal ini belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa, di mana
ada pula model pembelajaran celupan atau immerse yang dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini ada tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman yang sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, model apa yang cocok digunakan untuk pembelajaran IPA terpadu? Di sini, setelah dilakukan beberapa identifikasi, ternyata untuk pembelajaran IPA terpadu, kita dapat menerapkan model keterpaduan atau integrated yang membelajarkan konsep-konsep pada kompetensi dasar yang saling beririsan atau tumpang tindih, di mana hanya konsep beririsan saja yang dibelajarkan. Kemudian ada pula model berbagi atau model share yang membelajarkan semua konsep dari suatu kompetensi dasar yang dimulai dari konsep yang beririsan sebagai unsur pengikat dari kedua kompetensi dasar tersebut. Kemudian dapat pula diterapkan model pembelajaran jaring laba-laba atau Webbit yang membelajarkan beberapa materi atau konsep dalam satu KD yang berkaitan melalui sebuah tema. Dan yang terakhir, dapat pula kita terapkan model pembelajaran keterhubungan atau connected yang membelajarkan sebuah kompetensi dasar di mana konsep-konsep pada kompetensi dasar tersebut dipertautkan dengan konsep pada kompetensi dasar yang lain. Dan dapat pula kita lihat terdapat kelebihan dan kekurangan dari 4 model ini, di mana dalam penerapannya di dalam pembelajaran dapat kita pilih salah satunya ataupun dapat kita terapkan pada setiap pertemuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai 10 model pembelajaran terpadu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.